Materi yang akan kita pelajari pada sesi kali ini adalah inheritance, composition, dan building object. Inheritance dan composition, kedua-duanya ini adalah mekanisme untuk code reuse. Jadi dengan dua metode ini, inheritance dan composition, code yang telah kita buat atau code yang telah pernah kita buat itu bisa digunakan kembali. Kemudian inheritance ini adalah suatu konsep mewariskan atribut dan behavior ya dari satu kelas yang nantinya disebut kelas induk kepada kelas lain yang disebutnya nanti kelas anak. Sedangkan komposisi itu bagaimana membangun sebuah objek dari objek lain yang telah ada. Child class itu nanti akan mewarisi atribut dan behavior dari parent kelasnya. Sebagai contoh, ini adalah sebuah kelas induk ya. Katakanlah ini sebuah kelas dog ya. Di sini ada metodenya, kemudian ada juga atributnya ya. Nah, ini atributnya apa saja nih? Bark frequency, pen rate. Metodenya apa? Bark sama pen gitu ya. Nah, ini kelas induk ya. Kemudian kelas induk ini akan diturunkan kepada kelas anak gitu ya. Jadi kelas induknya adalah dog, kelas anaknya adalah golden retriever. Metode bark dan pen dan atribut bark frequency dan pen rate itu tidak perlu dibuat ulang di golden retriever sebagai anak, karena otomatis semua yang ada di dog itu, baik itu atribut dan metode, itu akan otomatis diwarisi oleh kelas anak ya, golden retriever. Tapi golden retriever di sini punya atribut dan metode sendiri ya, yang tidak punya oleh kelas induknya, yaitu retrieval speed dan retrieves ya. Ada atribut, ada metode ya. Jadi ini tentu metode dan atribut ini tidak dimiliki oleh dog ya, tapi ini dimiliki oleh golden retriever. Tapi bark, pen rate, bark dan pen ini pasti dimiliki oleh golden retriever. Jadi ini adalah contoh generalisasi dan spesialisasi. Jadi di sini ada sebuah hierarki kelas ya, di mana ini ada dog. Kemudian dog ini punya kelas anak barking dog, yodeling dog. Nah, barking dog punya anak lagi, lasso apso, golden retriever. Yodeling dog punya anak lagi, basenji. Ya, jadi lasso apso ini pasti memiliki bark frequency dan bark ya, pasti memiliki itu, dan pasti memiliki pan rate dan pan gitu ya. Kemudian di lasso apso ini dia memiliki guard efficiency dan guards ya, yang khusus dipunyai oleh kelas ini ya. Demikian juga yang golden retriever, dia khusus punya kelas retrieval speed dan retrieves. Tentu dia otomatis punya semua atribut yang memiliki barking dog dan punya dog. Demikian juga kelas basenji, dia pasti memiliki semua atribut dan metode yang dimiliki yodeling dog dan dog, dan dia sendiri basenjinya punya atribut dan metode yang dia miliki sendiri di kelas basenji, tapi tidak dimiliki kelas-kelas yang lain. Nah, ini hierarki sebuah kelas. Berikutnya ada yang namanya composition ya, atau containment atau delegation model. Ini disebut juga has a relationship. Kenapa disebut has a relationship?
karena dia memiliki sesuatu ya. Contohnya car has a steering wheel. Jadi di sini car has a steering wheel. Jadi ini adalah relationship has a. Jadi di sini car memiliki steering wheel. Ya, jadi ini adalah komposisi, artinya car itu disusun ya, memiliki komposisi, salah satunya adalah steering wheel. Jadi ini adalah relasi has a relationship. Secara UML dengan notas UML, car has steering wheel kita bisa simbolkan seperti ini ya. Jadi ada simbol diamond seperti ini artinya steering wheel ini membangun sebuah car gitu, atau car ini disusun oleh steering wheel. Komposisi ada tipenya, ada 2 tipe. Pertama itu adalah agregasi dan yang kedua asosiasi ya. Bedanya adalah cara melihat objek gitu ya. Kalau agregasi melihat komposisi objek secara keseluruhan ya. Jadi objek yang kompleks itu disusun oleh objek-objek yang lain. Sedangkan asosiasi dia melihat bagian-bagian yang membangun komposisi. Jadi sebuah objek membutuhkan layanan dari objek yang lain. Lebih jelasnya kita lihat contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari sebuah agregasi. Kita lihat sebuah car gitu ya, sebuah mobil itu disusun oleh engine-nya, itu mesinnya, disusun oleh stereonya, sistem suaranya, dan pintu. Engine itu sendiri dibangun lagi oleh komponen lebih kecil, ada piston dan spark plugs-nya, businya gitu ya. Kemudian stereo, ada radio, kemudian ada kasetnya ya, kemudian radionya ada tunernya. Door ya disusun oleh handle, kaca, dan yang lain. Nah, ini bagaimana menunjukkan sebuah hierarki agregasi ya, bahwa suatu komponen besar itu disusun oleh komponen-komponen yang lebih kecil. Sementara asosiasi adalah seperti ini ya, jadi dia hanya berbagi fungsi gitu ya. Jadi kalau di agregasi dia menyusun, tapi kalau di asosiasi dia bagaimana bagian-bagian yang membangun sebuah komposisi gitu ya. Jadi dia terkait dengan membagikan layanan gitu ya. Ini membagikan layanan. Jadi kalau asosiasi ini tanpa ada printer pun komputernya bisa berfungsi, tapi berbeda dengan car ini ya, tanpa engine dia tidak akan berfungsi. Kira-kira seperti itu analoginya. Nah, berikutnya kita bicara terkait dengan enkapsulasi ya. Enkapsulasi ini apa? Ini suatu cara untuk melindungi data dan menyembunyikan detail bagaimana data tersebut bekerja dari end user ya. Ini black box programming ya. Jadi end user tidak perlu tahu bagaimana sesuatu itu bekerja ya. Jadi dia hanya perlu tahu inputnya apa, keluarannya apa. Kalau di sisap enkapsulisasi ini dia pakai public accessor ya, get, dan mutator, set method ya, dan public net property. Berikut adalah enkapsulasi menggunakan public accessor get dan public mutator set. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini adalah sebuah kelas pekerja ya, sebuah kelas pekerja memiliki 3 atribut: nama pekerja, nick, dan gaji. Kemudian di sini ada konstruktor pekerja yang memiliki 3 atribut: nama, nick, dan gaji. Kemudian berikutnya adalah asesor get ya. Di sini ada asesor get. Kemudian ada mutator ya, set ya. Jadi pada asesor get dia mereturn nama pekerja. Kemudian di set itu set nama pekerja ya. Jadi nama pekerja di set ya, properti nama pekerja di set melalui
properti ini seperti ini. Nah, ini adalah contoh public assessor dan public mutator ya, get set atau assessor mutator. Jadi di sini secara khusus dia dipisah ya, untuk getnya metode sendiri, untuk setnya juga menggunakan metode sendiri. Berikutnya adalah net property. Jika dalam public assessor dan public mutator memiliki dua metode untuk get dan set. Kalau pada net property ini, pada net property ya, metode untuk enkapsulasi ini, untuk get setnya hanya dalam satu metode ya. Jadi untuk ini adalah untuk mengget datanya, dan ini untuk set nilainya gitu ya. Yang lain sama, ada di sini ada atributnya, kemudian di sini ada konstruktornya ya. Nah, di sini di return nama pekerja, kemudian di sini nama pekerjanya di set ya, dengan menggunakan kata reserve word value gitu. Berikutnya adalah automatic net property ya, jadi ini lebih simpel lagi ya. Di sini kembali menggunakan metode ya, metode nama pekerja ya, kemudian di sini untuk nick ya, di sini cukup dibuat get, dan di sini cukup dibuat set gitu ya. Itu otomatis akan mengeset atau mengget nama pekerja ya. Jadi ada dua hubungan dalam inheritance, is a dan has a. Ini adalah contoh hubungan is a ya. Jadi di sini minivan itu adalah sebuah mobil. Minivan is a mobil gitu ya. Jadi di sini ada kelas induk mobil ya, kelas induk mobil. Di sini ada kelas induk mobil, dan ini ada kelas anak minivan, dimana minivan ini adalah anak dari mobil atau mewaris sifat-sifat mobil. Jadi mobil di sini mempunyai atribut kecepatan maksimum. Kemudian di sini ada konstruktor mobil, dia punya atribut max speed dan speed. Nah, kemudian mobil ini juga punya metode ya, metode get set atau ya metode get set untuk mengget dan men-set kecepatan gitu ya. Dia pakai get set seperti ini ya, otomatis ya. Kemudian minivan akan mewarisi semua sifat mobil ya, dengan caranya seperti ini. Seperti di sini menyatakan bahwa minivan ini adalah sebuah mobil. Kemudian minivannya juga akan memiliki konstruktornya ya. Jadi konstruktor tidak secara otomatis diwarisi ya, tapi konstruktor itu harus ditulis lagi ya. Ini minivan, konstruktornya max speed dan speed ya, jadi sama dengan konstruktor induknya, dan di sini dibuat base ya. Ini menunjukkan ini adalah konstruktor daripada induknya. Yang kedua adalah has a. Nah, di contoh ini mobil has personaling ya, artinya mobil memiliki personaling ya. Jadi di sini ada dua kelas ya, ada dua kelas mobil, kemudian ada kelas personaling. Jadi kelas personaling ada dia memiliki konstruktor ya, dan kemudian dia punya metode get setnya di sini untuk jenis personalingnya. Nah, kemudian di sini di kelas mobil ini dia ada konstruktor mobil itu ada propertinya max speed, speed dan tipe personaling. Kemudian di sini ada dia punya
get set untuk kecepatan ya, kecepatan. Nah kemudian kelas portioning ini ya, kelas portioning ini dipanggil di sini gitu ya. Jadi bagian gitu ya, jadi bagiannya mobil gitu ya. Jadi ya di sini ada ini mobil, di dalamnya ada portioningnya gitu ya. Jadi dia bagiannya gitu ya. Jadi di sini di create objek portioning ya, yang merupakan objek yang dibentuk dari kelas portioning. Kemudian di sini untuk ada metode get portioning ya. Portioning ini diambil dari portioning gitu ya, dari kelas portioning, dari objek portioning ini sendiri gitu ya. Kemudian set portioning juga di set portioningnya. Nah ini bagaimana kita membuat komposisi ya, bahwa mobil itu mempunyai portioning ya. Jadi di dalam sebuah kelas dipanggil kelas lain gitu ya, seperti itu.